Ya, Allah itu jadi bagi kami Tuhan itu adalah Allah. Jangan ya itu kan bagi kalian. Oh, jadi Allah itu Gitu bukan loh. Tuhan. Tuh gini, firman itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu, ialah diberi jabatan Tuhan. Ya, Gak usah jangan jabatan. persulit diri Anda, Ibu Rasmi. Jangan persulit diri Anda, jangan persulit. Tidak, Sekarang pesan yang dibawa oleh Gabriel itu bukan berupa daging kan, bukan berupa Yesus, hanya pesan. Yesus itu nanti muncul setelah alat produksi janin bekerja dalam rahim Maria, barulah Yesus itu tercipta. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Artinya Yesus itu sebelum menjadi manusia mulanya adalah pesan dari ilahi. Firman yang menjadikan segala sesuatu, ya, firman yang menjadikan segala sesuatu. Baca dong. Itu tidak masalah, Bu Rasmi. Ya, mau bukti. Jadi Sabar dulu, sabar. Yang menjadi rohnya Yesus. Sabar, Bu Rasmi. Dulu, ya, karena nggak paham Anda, biar saya jelaskan. Anda yang tidak paham. Segala sesuatunya itu pada mulanya adalah firman. Mari kita buktikan ya. Akhi, bisa ditunjukkan Mazmur 33 ayat 9, akhi. Nah, ini yang punya kitab ini. Nah, tuh. Begitu cara belajarnya langsung. Nah, Kihu amar faihi hu sifa. Saya amot, artinya apa ya? Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi subhanallah. Jadi. Ayo. Jadi segala sesuatunya itu memang berasal dari perintah. Perintah itu berupa firman, perkataan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata jadi, maka jadi. Itu Mazmur 33 nomor 9. Masa seorang Bang Suma lebih paham Bible daripada Bu Rasmi? Jadi ketika Maria ini manusia perawan tanpa suami, tidak pernah tersentuh laki-laki, tapi karena Sang Pencipta berfirman, hamil, lahirkan manusia tanpa ayah bernama Yesus. Lahir, tak ada yang bisa menghalangi itu. Artinya apa? Ketika Anda mengatakan Yesus itu firman menjadi manusia, di situ kelirunya Anda memahami. Seakan-akan Anda kemudian menganggap Tuhan menjadi manusia. Padahal Tuhan menjadi manusia, itu konsepnya berbeda. Adanya di pesan roh halus yang datang kepada Paulus. Tertulis di Kolose 6, Kolose 2, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi filosofi yang muncul dari himne Plato tentang logos, tentang firman di dalam Yohanes 1 ini sampai nomor 14, itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, tapi itu masuk akal sesuai dengan firman Tuhan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Jadi bukan itu yang menjadi landasan Kristen menuhankan Yesus, bukan. Yang menjadi dasar landasan untuk menuhankan Yesus itu surat Paulus, Filipi 2 nomor 6, 7, 8, Kolose 2 nomor 9. Begitu Bu Rasmi. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya firman. Matahari pada mulanya firman. Semua yang tercipta ini berasal dari firman yang melekat pada Tuhan. Boleh akhi Yesaya 55 nomor 11? Mohon izin akhi, supaya kami umat Islam juga tahu bahwa ternyata memang di dalam kitabnya saudara kami Yahudi tertuang data-data seperti itu. Silakan. Yesaya 55 ayat 11. Ya. Kasih langsung yang punya kitab. Bentar ya. 55 ayat 11. So shall be my word
that emanate from my mouth, it will not return to me unfulfilled unless it will have accomplished what I desire and brought success where I send it. Jadi firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia dan akan kembali dengan berhasil. Begitu. Berarti apa yang keluar dari diri Tuhan ketika Tuhan itu berfirman harus tercipta sesuai dengan apa yang Terjadi, dikehendaki. betul. Tidak kembali sebelum terjadi. Ketika Gabriel datang kepada Maria, di mana dia menghantarkan pesan, aku ingin wanita tersebut hamil. Datanglah Gabriel, hei wanita perawan, Maria, ya paman, Tuhanku menghendaki engkau hamil. Aku nggak mau, sampaikan ke Tuhanmu, aku nggak mau. Habis itu kembalilah Gabriel, Tuhan, Maria nggak mau. Nggak ada cerita kayak gitu, nggak ada. Seketika ketika Tuhan menghendaki hamil, laki-laki pun kayak Pak Bom hamil kalau Tuhan menghendaki. Nggak ada cerita. Gak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan. Ketika Tuhan sudah melontarkan ucapannya, kalimatnya, firmannya, tak ada yang bisa menghalangi itu. Semuanya akan terjadi dan tidak ada yang sia-sia. Gitu cara belajar Bible itu, belajar kitabnya Yahudi itu begitu. Jangan Anda akal-akali dengan konsep Romawi Yunani. Oh Tuhan datang begini dan begono menjadi daging bla bla. Tidak ada. Itu pernyataan Yesaya 55 nomor 11. Mari kita lihat pernyataan Yesus di dalam Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus di situ? Apa kata Yesus? Untuk membatalkan ketuhanan Yesus berdasarkan Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 14 yang digiring oleh Kristen. Yesus membatalkan itu. Matius 4 nomor 4 kata Yesus, manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, melainkan titik 2 dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia bukan tercipta dari roti saja, tetapi juga tercipta dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia yang lain juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus dan Bang Suma sama-sama pada mulanya adalah firman. Bagaimana dengan roh? Di dalam Kejadian 6 nomor 3, Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berada dalam tubuh manusia. Ayo, rohku berarti roh yang ada di dalam diri manusia Yesus dan roh yang ada di dalam diri manusia Bang Suma sama-sama roh Tuhan. Ayo, dagingku sama-sama berasal dari firman. Daging Yesus, dagingnya Bang Suma sama-sama dari firman. Roh Bang Suma dan roh Yesus sama-sama dari Tuhan. Ayo, aku dan Yesus adalah sama. Zakaria 12 nomor 1, akulah Tuhan yang menciptakan roh yang ada dalam diri setiap manusia. Rohnya Yesus adalah roh dari Tuhan. Rohnya Bang Suma juga roh dari Tuhan. Rohnya Yesus dan rohnya Bang Suma sama-sama berasal dari Tuhan. Betul, betul sekali. Masya Allah. Jadi kenapa kemudian Kristen mengusung Yesus ini menjadi Tuhan? Karena pengaruh iblis tadi yang mengaku di dalam Lukas 4 nomor 6, wahai Yesus, ya paman, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, wahai Yesus, sembahlah aku. Bila mana engkau menyembahku, maka segala kuasa dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu. Itu kata siapa? Kata iblis. Berarti yang berkata diberikan kuasa langit dan bumi kepadanya itu bukan Yesus, tapi iblis. Berarti yang keluar, yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu siapa? Itu siapa? Iblis. Kenapa kalian diusir? Di Matius 7 nomor 22-23. Bukankah kami telah memanggilmu Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus tidak mengenal kalian? Karena yang kalian ikuti itu Kristus palsu yang keluar dari kubur. Kan Yesus sudah berpesan. Yesus sudah berpesan, akhi. Dia katakan apa Yesus itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Waspadalah. Jangan kau percaya. Yesus mengatakan itu. Apabila ada yang mengaku Yesus, jangan kau percaya.
Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan makhluk mengaku Yesus, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Kata Yesus jangan percaya. Tapi karena Kristen ini bukan Yahudi, Kristen ini bukan pengikut Yesus, maka Kristen sendiri percaya. Kenapa Kristen percaya? Karena Kristen pengikut angkatan jahat yang meminta tanda kepada Yesus. Berikanlah tanda kepada kami. Kata Yesus, angkatan jahat ini tidak akan diberikan sebuah tanda, melainkan tanda Yunus, 3 hari 3 malam keluar dari perut ikan, keluar dari perut bumi. Jadi orang yang percaya kebangkitan dari kubur itu orang dari luar Yahudi, pengikut angkatan jahat. Makanya dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan orang menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Siapa? Dan apa nama pengikut itu? Baca, pengikutnya bernama Kristen. Di mana tertulis Kisah Para Rasul 11 nomor 26, di mana Paulus disebut sebagai pendiri atau tokoh Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Orang-orang Yahudi berteriak dan berkata, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia dan yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dia adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Bahkan ketika dia kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Berpikirlah, renungkanlah wahai saudara-saudaraku Kristen. Kalian. Tapi yang udah terlanjur gimana tuh? Yang udah terlanjur kan ada tuh, yang kisahnya tentang yang udah terlanjur gimana itu? Yang sudah terlanjur, iya, yang sudah terlanjur itu disuratin akhi sama rabi-rabi, disurati untuk kembali kepada hukum Tuhan. Disurati oleh imam-imam penatua pada saat itu disurati. Tetapi orang-orang yang terlanjur kau sesatkan dengan mengatakan jangan kau bersunat, makanlah ini, makanlah itu, kami sudah menulis surat untuk mereka. Itu kata imam-imam pada saat itu. Terkait dengan engkau wahai Paulus, bertaubatlah, tahirkanlah dirimu, bawalah orang-orang yang lain, bayarkanlah mereka untuk mentahirkan dirinya. Di data nomor 26-nya dikatakan hari itu Paulus kemudian ditahirkan dan melakukan persembahan. Kira-kira kalau orang Yahudi melakukan persembahan kepada Tuhan, kira-kira manusia atau pakai hewan? Hewan lah. Hewan. Makanya Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memberikan perintah persembahan apa? Manusia atau hewan? Hewan. Berarti Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan, bukan mempersembahkan manusia. Tapi karena Kristen ini kelompok luar, pingin kali Yesus jadi korban, maka mereka menggelari Yesus itu dengan gelar apa? Anak domba, biar bisa disembeli untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Semoga kami umat Islam dijauhkan dari ajaran-ajaran Roma, Berarti Yunani, Paulus bisa dikatakan Amin. cuci tangan dia ya, ketika orang udah kacau semua dicuci tangan. Cuci tangan dia, akhi. Berdasarkan Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Silakan saudara-saudaraku Kristen, Anda teliti lagi. Paulus cuci tangan, bahkan dia bertaubat dan mentahirkan diri, bahkan dia mempersembahkan kurban lagi. Katanya Yesus kurban sekali untuk selama-lamanya. Kok dia bertobat dan memberikan lagi korban? Gimana dong? Oke. Kisah Para Rasul yang Anda bawakan tadi, ya. Kisah Para Rasul yang Anda bawakan tadi 24 nomor 15 sampai nomor 26. Kisah Para Rasul 24 yang Anda bawakan tadi, ya. Telah nyata bagi kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan. Yang mengatakan ini adalah orang Yahudi, supaya apa? Supaya Paulus diadili,
Makanya baca selanjutnya, jangan baca satu ayat. Ya, Kenapa ayat dia 10 diadili? Di sini dikatakan. Kenapa dia diadili? Sama seperti Yesus difitnah. Makanya dikatakan Oh, enggak, di sini beda. sampar karena Beda di sini cerita, beda. difitnah, dikatakan Jangan Anda penyakit samakan. sampar. Jangan Anda samakan Yesus itu dengan sama. Paulus. Beda. Itu sama, Beda. makanya gini, dengar. Lalu di mana? ayat 10. Bentar Di mana dulu, kemudian? Sabar ayat dulu. 10, Di mana ayat 10 lanjut dulu ayat 10. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Nah, kan di sini pengadilan. Pengadilan di sini. Terus Jadi apa orang bicaranya? Yahudi memfitnah Paulus sebagai penyakit sampar. Ya makanya Kok memfitnah? kalau gini loh, Kok memfitnah? kalau Betul Anda- tidak? kalau Anda Kutanya dulu tidak sama saudara. paham, tanyakan. Bu Rasmi, Di Bu Rasmi sini kutanya Paulus dulu. difitnah. Kutanya dulu sama Di si- saudara Bu di sini Rasmi. Paulus Bu Rasmi, difitnah dengarkan sebagai saya Bu penyakit Rasmi. sampar. Dengarkan saya Bu Rasmi. Betulkah Paulus mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu sampah atau tinja? Betulkah? Tidak pernah Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah, tapi sudah dikatakannya sudah batal. Ya, batal. kita baca di Filipi ya. Apakah betul kemudian Paulus itu tidak pernah mengatakan bahwasanya Taurat itu adalah sampah? Oke? Berani? Anda mengatakan tidak pernah. Coba Anda baca Filipi 3 nomor 8. Bisa aja sampah, makanya dibatalkan. Nah, itu sekarang Anda mengatakan bisa aja. Sekarang Dibatalkan kan? Kenapa dibatalkan? ketika Kan gitu, kemudian kenapa dengar dulu. Ketika kemudian Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, adalah tinja, apakah itu merupakan pencemaran bagi orang Yahudi atau tidak? Jawab. Apakah itu penyesat? Ketika ada orang mengatakan, ketika ada orang yang mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah skubalon, tinja, sampah, apakah itu penyesat atau bukan bagi Yahudi? Kita tanya langsung ke Ahi Billy. Tidak penyesat. Ketika ada yang mengatakan bahwa hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja, apakah orang itu penyesat? Itu penistaan. Penistaan karena seorang nabi dan seorang raja Daud berkata Torah Hasim Temima. Torah itu sempurna. Jadi kalau dibilang dia sampah, waduh, tentangan. Dia di dalam bahasa Yunaninya ditulis skubalon. Skubalon itu kotoran atau tinja, akhi. Sampah itu masih Sopyan. Atau lintas ya dia begitu. Paulus. Nah, tuh. Makanya orang Yahudi mengatakan dia penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Coba baca lengkapnya. Jangan ada penggal-penggal dalilnya. Di seluruh dunia yang beradab, orang Yahudi disesatkan sama Paulus. Makanya dia kemudian ketika pulang ke Yerusalem disuruh bertaubat dan dia bertaubat. Itu Bu Rasmi. Oke, jadi Anda harus tahu di mana Musa adalah pernah murtad. Ya, di mana Musa pernah meninggikan ular di padang gurun. Maka mati nih ya. sebab itu kacau Musa lagi. Kacau. Itu tidak murtad. Yang memerintahkan kemudian Nabi Musa melakukan itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak. Murtad membuat ular dari tembaga, membuat patung ular Dia dari membuat tembaga, patung dan tembaga itu bukan untuk dituhankan. Dan itu dihancurkan oleh Raja Hizkia. Makanya yang benar dong kamu baca, ya. Itu bukan untuk dituhankan. Di mana? Coba tuliskan bacakan di mana dikatakan Musa murtad. Nabi Musa murtad di mana? Musa meninggikan ular di padang gurun. Kau buka aja. Itu perintah Musa siapa? meninggikan ular, tidak ada itu. Makanya dia di situ dia murtad. Kenapa Musa tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan? Ya karena itu. Musa meninggikan ular di padang gurun. Kau baca dulu Musa Kau jangan ngarang ini dosanya berat. Bilangan 21. Bilangan 21 Anda baca. Bilangan 21.
Oke, saya baca ya. Baca dengan Saya baca ya. benar. Oke, saya baca. Diam, Musa diam. tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan. Diam. Ya? Diam. Musa Saya baca. tidak diperbolehkan masuk ke tanah Diam dulu. Kanaan. Hei, Tetapi tukang fitnah. dilanjutkan oleh Yosua, adiknya. Dilanjutkan Yosua. Diam. Jangan gila di sini. Jangan fitnah Nabi kami. Ya. Jangan kau Musa fitnah Nabi dibanding- kami, wahai Rasmi pemakan babi. Jangan Tidak kau diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan. fitnah Nabi kami. Dengarkan saya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Setelah itu Juma, setelah Kau perempuan laknat yang sudah memfitnah Nabi Musa. Kau itu penyembah setan, manusia laknat, perempuan tuyul yang kurang kerjaan, penjual tua yang tidak tahu diri, memfitnah Nabi Musa dengan mengatakan membuat patung, sedangkan Tuhanlah yang berfirman kepada Nabi Musa, buatlah ular. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Nabi Musa membuat ular tembaga. Kau itu manusia laknat, penjual tua yang otaknya tidak berfungsi dikarenakan lemak babi sudah merasuki semua saraf-saraf otakmu. Kau fitnah Nabi kami, Nabi Musa, dengan mengatakan murtad. Itu adalah ucapan orang nita Kristen, laknatullah alai, neraka tempatmu kau. Parah. Nggak ada orang yang pernah berani, nggak pernah ada orang dalam Islam Sudah mentok dia, makanya arahnya ke situ. Ya, nggak ada selama orang di dunia debat, baik Oten maupun Islam, ya, itu pernah menghina Nabi Musa. Nabi Musa. Wah, parah. Geblek. Awas lu kalau ada siapa bisa Itulah kualat lo Kristen itu. saudara, itulah Kristen saudara. Kalau sudah terpojok seperti sudah mentok, ya ujung-ujungnya ya bagaimana menciptakan suasana menjadi keruh gitu. Enggak, itu memang konsepnya dia. Ngarang. Konsepnya memang kayak gitu, tuduhannya terhadap ini. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Engkau mengetahui, engkau membacanya, tapi engkau merubahnya. Kita nih muslim nih, yang tidak mengambil terjemahan kitabnya saudara kita lebih paham dan kita mengerti. Nabi Musa itu orang suci kok dibilang murtad, kan biadab. Dasar penjual tua. Bahkan Ya, silakan dilanjut. bahkan matinya Nabi Musa itu tidak diambil oleh malaikat maut. Ya. Masya Allah. Ya, dikatakan Tuhan sendiri yang mencabut nyawanya dengan sebuah ciuman. Ya. Gitu. Allahu Akbar. Malaikat maut nggak mencabut nyawa dia. Baik, kita sapa tamu kita, Bang Saud. Bang Saud monitor. Ya. Kan, Bang Saud. kan malaikat maut aja takut sama Musa waktu mau cabut nyawanya itu nggak berani. Iya, ya. betul. Benar. Digampar, dikejar. Ini malah dibilang murtad. Baik, kita turunkan aja yang tidak nyaut ya. Alhamdulillah. Halo, Ya, nyaut ya, bunda, jangan nyaut bunda, itu mulut dua dipakai semua kayak gitu tadi, bingung aku jadi nggak diam dia. Ya Bang Saud, silakan Bang Saud. Saya Izin mau dulu, tanya sama si, hah? Izinnya, Ya, udah. sebentar izin. Teman-teman netizen yang di bawah tetap stay tune dan juga tap layar. Nanti di beberapa season ada kuis challenge dari Bang Adon. Itu katanya siapkan disampaikan kepada Gurunda untuk pertanyaannya sama Akhi Billy. Ya, siap-siap yang di bawah, stay tune. Apa yang dinarasikan oleh Gurunda kita, guru-gurunda kita yang di atas. Nanti ada challenge pertanyaan seputar diskusi hari ini. Ada 10 orang pemenang, langsung cash uangnya, nanti DM saya yang menang. Itu pesan dari Bang Adon. Terima kasih, silakan dilanjut. Masya Allah. Barakallah fik Dinda Adon. Maafkan saya nggak hadir kemarin ya. Ya, silakan.
Katanya ini untuk biro supaya saudara-saudara muslim itu jangan hanya mendengarkan, akan tetapi menyimak, kalau bisa dicatat sebagai ilmu, begitu Gurunda. Siap. Baik, baik. Siap. Lanjut Bang Saud, silakan. Nah, saya langsung saja sama si Juma ini yang kalian lakukan. Boleh? Tak Cara dengan izin ya. saudara saya Juma. Ya, silakan, silakan. Izin Bang Saud, tolong Gurunda kami dihormati ya. Setidaknya Biar kaum biar Gurunda biar itu, bukti. Ya, ya nggak kan apa-apa. saya hormati Gurunda. dia, makanya saya bilang saudara Juma. Itu kan Ya, boleh. penghormatan Biar itu, bukan penghinaan. Teko yang berisi kopi ketika dituang tidak mungkin yang tumpah itu teh. Biarkan aja nggak apa-apa. Langsung saudara Saud. Nah, langsung saja. Tadi saya Ya. sudah dengar omongan Anda. Maaf dulu kalau saya bikin tanda kutip ocehan lah itu. Tapi biarlah seperti itu. Saya mau tanya dari silakan. tingkat dasar aja lah. Ya, Dari tadi sudah dengar narasi Anda yang Anda bangun. Sebenarnya ingin saya 5 pertanyaan, tapi satu aja lah dulu. Saya mau tanya kepada Anda sebagai umat Muslim iya, ada di Indonesia ini, yang tinggal di Indonesia. Saya mau tanya Iya. satu pertanyaan. Bagaimana Iya. saudara itu bisa memahami kitab Anda? Iya. Saya ambillah satu contoh. iya, Surat Maryam 19 Iya. ayat 71. Surat Maryam ayat 71. Bagaimana cara Anda memahami? Itu aja lah dulu kita mulai diskusi. Yang ringan-ringan Oke. aja lah dulu. iya. Kalau berbicara mengenai surah Maryam ayat 71, di dalam saya bukan konteks isinya. Saya tanya bagaimana cara Anda sebagai umat Muslim memahami surat Maryam ayat 71. Itu yang saya tanya. Atau secara umumnya, bagaimana saudara memahami isi kitab Anda? Ya, kami memahami kitab kami dengan akal, bukan doktrin dan dogma. Anda bertanya, Anda duduk cantik, saya jawab. Anda kan Kristen, manusia terjemah. Ya. Nah, sekarang Anda bertanya tentang Al-Quran, saya jawab. Ketika berbicara mengenai surah Maryam ayat 71, itu berbicara skala umum, tidak berbicara umat Islam saja. Di situ Anda harus paham, ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Islam. Tuhan itu cuma satu. Nah, Tuhan satu inilah yang dimaksud di ayat itu. Ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam bahasa Arab, penyebutan Tuhan itu ada 2, Rabb dan Ilah. Hanya saja bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Inilah bahayanya kalau kemudian menggunakan terjemahan untuk memahami Al-Quran. Padahal 2 kata ini memiliki makna fungsi dan definisi yang berbeda. Kalau Rabb, konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ar, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Seperti sembahan Anda Yesus, sembahan saya Allah, sembahan orang Yahudi Elohim. Itu merujuk kepada objek sembahan setiap umat. Anda boleh lihat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Di sana ada kata wariduha, mendatangi. Nah, sedangkan ketika ada kata wariduha, mendatangi, itu adalah suatu kepastian bagi Tuhan. Jadi seluruh manusia akan datang mendatangi api neraka tersebut, mendatangi neraka tersebut. Semuanya akan mendatangi neraka tersebut tanpa terkecuali. Tetapi ada yang menetap di sana, ada yang keluar dari sana. Mari kita lihat buktinya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Surah An-Nasyat ayat 34, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atit tammatul kubra, apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi di situ jawabannya. Ketika kemudian neraka sedih, kemudian kiamat itu terjadi, maka semua manusia yang punya mata melihat neraka, tetapi yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang kafir. Dan yang orang beriman kemudian dikatakan oleh Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, adapun orang yang takut kepada Tuhannya, menahan diri dari nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kita semuanya akan melihat neraka. Anda dan saya melihat neraka, tapi Anda tetap di sana, sedangkan saya melanjutkan perjalanan kepada surga. Silakan. Baik. Terima kasih. Jadi begini, Oke. kalau saya ditanya sama saudara saya umat muslim, kalau ditanya bagaimana cara saya memahami isi kitab saya, atau mau lebih terperinci, bagaimana cara saya memahami isi seperti kitab Yohanes ayat 1 dan kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14, saya jawabnya sederhana, saudara cuma dua, biar Anda tahu. Yang pertama, saya belajar kepada pendeta. Yang kedua, saya belajar meminta mohon kepada Tuhan saya. Begitu, itulah jawaban yang benar. Oke. Ketika Anda mengatakan, Anda paham atau tidak? Saya paham sekali. Ketika Anda mengatakan Anda bertanya kepada pendeta, ketika saya tanya kepada Anda bertanya kepada pendeta, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Apa jawaban pendeta? Tunggu, jangan sampai jauh sebegitu. Makanya saya tanya kepada Anda, bagaimana cara Anda? Itu dulu kita lakukan dulu. Saya Tuntaskan dulu sudah yang menjawab. satu itu. Saya sudah Tuntaskan dulu menjawab. satu. Yes, dan saya sudah menjawab. Saya memahami kitab saya dengan akal, bukan dengan kebodohan tokoh-tokoh agama saya. Apakah Sedangkan artinya ketika dengan Anda akal yang Sabar Anda dulu. saya buat itu bisa dituliskan? Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah seperangkat dengan akal. Kalau ada sebuah kitab tidak bisa dipahami oleh akal, maka Tuhan itu gagal. Artinya, kalau bukan Tuhannya yang gagal, kitabnya yang bukan firman Tuhan. Karena mustahil Tuhan yang maha mengetahui memberikan buku petunjuk yang tidak relevan dengan isi kepala manusia. Itulah kitabmu. Maksud saya Yang begini, bertentangan dengan kita nggak usah otakmu. dulu jauh-jauh, saudara cuma. Jika Ya, silakan. jika Anda memahaminya, bagaimana caranya? Anda sudah jelaskan Sederhana tadi. dengan akal. Nah, dengan akal. Akal Dengan itu akal. apakah bisa Anda tuangkan ke dalam buku atau tulisan? Bisa. Bisa. Segala sesuatu Apakah pencapaian itu yang bisa ada, sabar menjadi- dulu. Segala sesuatu yang telah dicapai oleh manusia itu sumbernya akal, Ya, terima kasih. bukan halusinasi. Setelah Anda- lain berbeda dengan Setelah agama Anda. berkata berdasarkan akal, kemudian Anda tuangkan dalam tulisan. Apakah itu bisa menjadi acuan, cara berpikir Anda itu bisa menjadi acuan dari saudara saya umat muslim? Jawab dulu. Yes, seluruh umat Islam itu memahami bahwa untuk memahami kebenaran, pondasi takarannya itu akal. Bagaimana Bisakah orang bisa dia mengetahui menjadi acuan? sebuah kebenaran? Ya bisa. Segala Nah. sesuatu itu harus akal. Apakah Harus bisa akal. itu? Apakah hal pemikiran Anda itu bisa berbeda dengan hadis dan tafsir yang Ini Anda berbicara mengenai bagaimana pemahaman umat Islam dalam mengkaji sebuah kitab. Saya katakan akal, udah selesai. Sementara Anda jawab mengatakan dulu itu sampai ke situ. saya sudah jawab akal. Ya, akal itu Sedangkan- bisa dituangkan dalam tulisan itu bisa Dituangkan menjadi jelas, acuan bagi umat makanya muslim. ada disebut buku-buku tafsir.
Karena akal. Apakah cara berpikir Anda itu yang Anda tuangkan dalam tulisan itu Sekarang ada bisa nggak menjadi umat Islam acuan yang bagi saudara saya sekarang umat ada Muslim? nggak Itu umat aja yang Islam? Anda Hei, jawab. saudara, apakah umat Islam kemudian bertolak belakang dengan pernyataan Anda saya mampu tentang menjawab surat atau Maryam? enggak? Pertanyaan saya sederhana. Apakah pemikiran Anda itu yang Anda tuangkan dalam suatu tulisan bisa menjadi acuan bagi saudara saya umat Muslim? Saya sudah menjelaskan kepada saudara tentang Belum. Jawab Jadi dulu. yang saya ngomong tadi ini apa? Yang panjang lebar saya jelaskan kepada saudara itu apa? Itu kan isi darinya. Saya tanya bagaimana cara Anda Seluruh umat memahaminya. Islam itu, hei saudara, seluruh umat Islam itu memahami apa yang saya sampaikan ini. Artinya, pola pikir yang saya uraikan barusan itu tolak ukur dari seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi ini. Apakah itu sesuai dengan hadis dan tafsir yang sahih? Sesuai dengan hadits dan tafsir yang sahih. Emang kamu tahu ilmu hadis? Hei. Nggak tahu dia. Ya asal ngomong aja, asal ngomong. Sedangkan yang asal Anda ngomong? barusan sabar dulu. Sedangkan Anda tidak memiliki malu sedikit pun dengan mengatakan bahwa landasan umat Kristen itu adalah Atau apa lebih kata spesifiknya pendeta. begini, apakah umat Muslim aja yang bisa Jangan dulu, memahami udah isi selesai. kitabnya? Udah selesai. Dengar. Nah, Anda jawab dulu. Sabar Anda dulu, kan sabar dulu. diadukan sama Sabar dulu, saudara-saudara saya. sabar dulu, saudara. Sabar dulu. Kau panggil pendetamu untuk berdiskusi dengan saya kalau begitu. Aduh. Untuk Aduh. kau itu enggak perlu pendeta. Saya aja udah cukup. Tapi, jawab dulu oke, pertanyaan saya yang sederhana ini. Sederhana Baik, ini. baik, Tadi baik, saya baik. sudah jawab. Kalau yang Untuk saya memahami ungkapkan isi tadi, kitab saya ada dua cara. Saya belajar kepada pendeta atau pribadi saya sendiri minta pertolongan dari Roh Kudus. Oke, Nah, baik. Anda bagaimana? baik. Berdasarkan Saya hadis, dengan akal tafsir saya. yang sahih, atau Saya Anda bisa dengan cara berpikir akal Anda? saya. Ketika Saya berpikir dengan cara akal. Anda, Saya apakah bisa dengan menjadi akal acuan saya. umat Muslim? Saya Kalau dengan bisa, akal saya. kalau bisa saya tantang Udah ku jawab. Anda untuk Saya dengan kepada akal. Udah diam, MUI kamu mengeluarkan diam, kamu fatwa diam, bahwa kamu diam. setiap manusia Kamu boleh menafsirkan isi kitabnya. Kamu diam ya, diam. Bisa bang, Dari tadi biasanya congor kalau aja. di Yahudi itu ada Diam. ada ulama-ulama, Islam juga ada. Diam. Jadi kita nggak bisa sembarangan menafsir, nggak boleh. Mampus. Di dalam Mampus kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Ini sama seperti Quran surah Maryam ayat 72. Di dalam kitab kamu malah dikatakan dalam Yudas 1 nomor 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bisa orang itu keluar dari neraka, orang mendatangi, tetapi orang yang beriman, orang yang diselamatkan, tinggalkan neraka. Kalian tinggal di dalam neraka jahanam. Itu. Sedangkan Anda tanpa malu, ya namanya juga onten, Anda mengatakan kami memahami Bible dengan bertanya kepada pendeta dan minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada penyembah makhluk, mana make. Roh Kudus datang kepada pemakan babi, mana bisa. Mungkin maksud Anda roh halus kali. Ketika kemudian Anda menjadikan pendeta sebagai acuan, nah coba tanya pendetamu, Pak Pendeta, ya Paman, adakah perintah di dalam Bible bahwa perpuluhan itu bisa diberikan kepada pendeta? Mana dalilnya perpuluhan Pak Pendeta bisa diberikan kepada non-lewi? Coba tanya pendetamu, apa kira-kira jawabannya? Pak Pendeta, saya mau nanya, ya Paman, adakah di dalam kitab kita yang kita ambil dari agama Yahudi, khususnya yang kita sebut perjanjian lama, karena yang disebut perpuluhan itu sumbernya dari sana, adakah Tuhan memberikan pengaturan bahwa pendeta non-Yahudi, non-suku Lewi bisa menerima perpuluhan? Adakah dalilnya? Tanya pendetamu. Apa jawaban pendetamu? Saya kalau jadi Kristen,
dengan pola yang Anda katakan, saya memahami agama kami, saya memahami kitab saya dengan bertanya kepada pendeta. Malu saya mengaku kayak gitu, malu. Ih, sama pendeta dia bertanya tentang isi kitabnya. Kita kalau disuruh baca Torah asli nggak bisa baca, dia bingung dia. Maksudnya lain dengan ustadz ya, ustadz atau ulama Islam suruh baca teks asli, tahu dia. Gitu. Itu bedanya. Pendeta itu bergantung juga pada terjemahannya itu banyak biasnya alias error itu. Jadi ketika Anda bertanya kepada pendeta, itu bukan suatu kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah membaca dalam teks asli. Ya. Ya, kita sapa dulu tamu kita, Jason. Selamat pagi, Jason. Jason Monitor. Lagi Kak. Pagi. Kristen, Bang. Iya Kak. Ya, siap. Ya, silakan Dinda Alfi. Saya rehat sejenak. Baik.